Yo Alex, balik lagi sama gue Chan Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan menepati janji gue ya teman-teman. Jadi sebelumnya gue udah bikin untuk tiga part ya. Ini part ketiga rekomendasi koin ya. Kemudian di sini ada part 2 rekomendasi koin, dan di sini juga ada part 1 untuk rekomendasi koin kripto. Ya teman-teman ya. Jadi di situ juga sempat saya infokan kalau misalkan saya akan berbagi info ya, gimana caranya kita bermain istilahnya koin-koin di DEX ya teman-teman ya. Di DEX contohnya seperti PancakeSwap ya dan lain sebagainya lah, bagaimana, dan saya juga sharing pengalaman saya buat kalian gitu ya, kasih tahu juga ke kalian. Oke, jadi langsung aja teman-teman ya. Jadi untuk kita bisa bermain ya teman-teman ya, koin-koin di DEX ya teman-teman, contohnya kayak di PancakeSwap, kalian langkah pertama yang kalian harus ambil yaitu bikin wallet kalian dulu ya. Biasanya itu ada 3 orang-orang ya, lebih pakai yang pertama MetaMask, kedua ada SafeWall ya teman-teman, ketiga Trust Wallet. Nah ya teman-teman, kalian tinggal pilih aja MetaMask, SafeWall atau Trust Wallet. Tapi biasanya ya orang-orang lebih banyak pakai Trust Wallet. Ya kita bisa lihat aja nih dari jumlah downloadnya aja udah ketahuan teman-teman ya. Trust Wallet ini paling banyak di download ketimbang SafeWall dan MetaMask itu teman-teman. Tapi saya pribadi punyanya apa? Saya lebih sering pakai Trust Wallet, tapi saya juga punya MetaMask gitu ya. Kalau SafeWall sih saya nggak punya gitu teman-teman ya. Tapi aplikasinya ada, saya download, cuman saya nggak pergunakan lah aplikasinya. Yang saya pakai itu yang paling sering itu Trust Wallet, yang MetaMask itu jarang saya pakai. Oke, nah nanti kalian sudah download dulu ya teman-teman, aplikasinya ya, dan jangan lupa nanti di awal-awal itu kalian itu dapat 12 kode. Nah 12 kode itu kalian harus simpen, jangan sampai lupa ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau pindah account atau apa, nanti pasti diminta verifikasi untuk kalian isi 12 kata itu ya, 12 kata waktu kalian awal-awal daftar. Makanya kalau saya pribadi sih saya foto ya biar nggak lupa gitu teman-teman. Nomor 1 katanya apa, nomor 2 apa, 3, 4 sampai 12 kata gitu teman-teman ya. Kalau saya pribadi saya foto dan saya share ke beberapa device saya buat saya save gitu ya, karena itu penting banget. Oke teman-teman ya, jadi kalian lengkapin data segala macam ya. Nah nanti kalian juga bisa cek-cek ya teman-teman, price action harganya itu di PuCoin. Ya ini webnya PuCoin teman-teman. Oke, PuCoin jadi salah satu web yang bisa kalian kunjungi untuk cari istilahnya pergerakan harganya lah ya, candlenya dan lain sebagainya, untuk istilahnya orang-orang bilang koin micin atau token-token micin gitu ya teman-teman ya. Oke, nah jadi saya langsung buka aja. Untuk Trust Wallet saya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, Trust Walletnya ya. Nah saya juga mau sharing info ya teman-teman, kalian itu harus punya BNB ya. Ini smart chainnya kalian harus punya. Nah ya, jadi kalau misalkan nanti kalian istilahnya udah bikin account ya teman-teman, kemudian kalian istilahnya isi dulu BNB-nya ya. Setelah kalian udah isi BNB ke wallet kalian ya, wallet address kalian ini ya teman-teman, kalian jangan lupa tuker BNB-nya ke smart chain atau BNB yang warna hitam ini. Nah ya teman-teman, ini untuk kalian bisa beli-beli token-token yang kalian mau beli. Itu yang pertama ya teman-teman. Dan selalu sisakan ya teman-teman untuk fee. Ya jadi misalkan kalian mau swap ya teman-teman, ini kita ke di apps ya. Di apps ini nanti ada PancakeSwap gitu. Kalian cari aja lah PancakeSwap ya teman-teman. Contohnya seperti ini contoh ya teman-teman. Contohnya saya contohin aja buat kalian yang mungkin baru nonton video ini ya teman-teman. Dan di sini ya kalian pilih jaringannya, tergantung tokennya apa. Kalau di bawah jaringan BSC ya Smart Chain, kalian klik, lalu udah kalian klik ini ya. Dan jangan lupa juga untuk connect ke wallet kalian, misalkan ke Trust Wallet atau apa gitu ya teman-teman. Di sini connect dulu. Nah, sampai keluar kayak gini kodenya lah dan lain sebagainya. Ya teman-teman, jadi nanti tampilannya seperti ini. Oke, dia masih loading ya. Di sini ada exchange dan liquidity ya. Biasanya kalau kita mau main swap dan lain sebagainya, seperti ini tampilannya ya teman-teman ya. Oke, ini masih loading, kita nunggu aja deh ya, masih loading teman-teman ya. Nah, di sini sekilas ada slippage tolerance. Nah, ini apa teman-teman? Nah, biasanya dia berbagai token itu ada slippage tolerance-nya. Nanti kalian bisa cek di webnya masing-masing. Slippage-nya itu diatur berapa, istilahnya fee-nya lah, fee untuk swap-nya. Ada yang mungkin di sini nih ya, kita klik setting di sini di bagian ini ya, setting yang logo jeruji seperti itu. Nah kalian bisa atur, ada yang 0,1 udah bisa, ada yang 0,5, ada yang 1%, ada yang 6% ya, ada juga yang 9%, 10%, 10% ya, ada juga yang bahkan sampai 13% ya, 13%, 16% gitu ya teman-teman. Ada juga yang sampai 20% slippage tolerance-nya ya. Jadi kayak fee buat nge-swap gitulah teman-teman ya.
Kalau udah tinggal kalian close aja, terus tinggal pilih lah ya tokennya ini saya. Nah, ini udah muncul ya, balance-nya udah muncul ya, udah muncul. Jadi misalkan kalian mau swap lah, mau beli token misalkan ya. Nanti ada addressnya, kalian tinggal copy aja address dari token kalian ya. Contohnya udah saya, misalkan kalian copy gitu ya dari BSC-nya atau dari webnya. Ya, misalkan ini misalkan Buff Doge lah, contohnya Buff Doge ini teman-teman ya. Nah, kalian mau beli misalkan di sini kan balance kalian 0,2 BNB kalau saya gitu ya. Nah, selalu sisakan teman-teman, misalkan 0,1 lah gitu teman-teman. Jadi masih ada sisa. Ya, jadi slippage tolerance-nya juga diatur nih teman-teman. Ya, ini slippage-nya kalian atur nih. Ya, nanti kalau udah selesai kalian atur berapa persen silang ya teman-teman, tinggal kalian swipe aja. Oke aja. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, teman-teman ya. Nah, itu yang info paling dasar mengenai kita bermain di PancakeSwap ya. Lalu apalagi? Nah, saya mau sharing juga, kemarin itu saya sudah take profit di Buff Doge teman-teman ya. Jadi ini ada buktinya ya teman-teman, buktinya screenshot ya teman-teman. Jadi waktu itu saya beli Buff Doge itu hanya sekitaran Rp60.000 ya. Dan waktu saya swap ke USDT ya teman-teman ya, USDT ya jadinya segitu. Sekitaran hampir 1.400.000 lah, hampir 1.400.000 rupiah dari modal Rp60.000 itu kurang lebih 1 mingguan ya, atau hampir 2 minggu lah ya, di Buff Doge Coin. Nah, jadinya wah itu untungnya gede banget. Pasti untung banget gak bermain di token-token ini? Enggak guys ya. Jadi tetap aja kita diversifikasi, nggak cuman main di satu token aja ya, karena resikonya ini lebih besar ketimbang kalian main di CEX. Misalkan main di koin-koin di Binance atau di Indodax gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kita main di DEX itu lebih riskan lagi ya. Benar-benar kalau misalkan kita untung benar-benar gila banget untungnya, tapi kalau kita rugi mungkin sampai modal pun hilang gitu teman-teman, bisa gitu ya. Jadi bisa aja dia scam lah atau rug pull ya. Jadi token kalian ya udah nilainya 0 aja gitu teman-teman ya. Jadi kemakan sama modal-modalnya sampai habis gitu. Makanya kenapa harus ada yang namanya tetap ya money management, kemudian manajemen resiko ya, dan lain sebagainya. Dan jangan pernah all in di istilahnya koin seperti ini, maksudnya token di seperti ini gitu ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi ya main-main kecil aja, saya share sebar-sebar, misalkan Rp60.000, Rp100.000 ya, paling besar pun saya keluar 1 juta rupiahan lah, 1 juta 1,5 itu udah paling besar untuk sebuah token di PancakeSwap. Nah itu teman-teman ya, kalau itu sih manajemen money dan resiko saya ya. Jadi kalau misalkan amit-amitnya kenapa-napa pun saya udah siap. Oh, saya sudah siap 60.000 saya atau 100.000 saya hilang ya, ataupun 1 juta 1,5 juta saya hilang gitu teman-teman. Atau mungkin floating loss terlebih dahulu, atau bahkan ya terburuknya scam, rug pull atau lain sebagainya gitu ya. Jadi harus udah siap mental dulu. Kita udah mau siap profit besar ya teman-teman, tapi kita juga harus siap mental juga ya teman-teman. Kita mau profitnya gede nih misalkan 500%, tapi kita juga harus siap juga rugi 500% gitu teman-teman dari modal yang kita keluarkan untuk token tersebut. Itu ya teman-teman yang harus di disclaimernya. Kalau misalkan kalian belum siap jangan, tapi kalau kalian udah siap tetap manajemen money kalian gitu ya. Misalkan nih saya kasih perumpamaan, misalkan kalian main ya di Indodax lah contohnya, kalian punya modal 100 juta buat main kripto gitu ya. Mungkin menurut saya 90 jutanya itu kalian main di Indodax. Nah sekitar 10 jutanya itu baru kalian diversifikasi ke beberapa token di PancakeSwap, contohnya seperti itu, salah satu contohnya. Jadi 10 jutanya kalian pecah-pecah, mungkin pecah-pecah jadi 500.000 satu token ya, mungkin ada yang 1 juta, mungkin ada yang 2 juta, mungkin juga ada yang 300.000 ya. Kalian pecah-pecah aja gitu, disebar-sebar gitu loh teman-teman ya. Ya, jadi itu sih saran saya gitu teman-teman ya. Tetap persenannya cuman ya, kalau saya pribadi mungkin cuman 5% lah ya dari 100% yang saya istilahnya main di kripto ya. 5%-nya dari 100% tersebut saya main di PancakeSwap gitu ya. Cuman di bawah 10% lah gitu teman-teman. 5% sampai 9%-an lah gitu dari keseluruhan modal saya untuk bermain kripto gitu teman-teman ya. Jadi tetap manajemen resikonya dipergunakan ya, karena memang tingkat fluktuatifnya ini lebih ekstrim lagi ya dibandingkan dengan kita bermain di CEX gitu, apalagi koin-koin fundamental bagus ya. Contohnya apa koin-koin fundamental bagus bro? Ya kita bisa lihat di CoinMarketCap aja di sini. Contohnya seperti ADA, ETH, BNB, XRP, Solana, Polkadot ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya seperti itu.
Ya, jadi fluktuatif mereka ini masih kalah fluktuatif ya teman-teman, ketimbang token-token yang ada di PancakeSwap atau DEX gitu teman-teman ya. Jadi itu yang bisa saya infokan, dan ini adalah buktinya, saya belum tarik nih teman-teman. Nah, USDT-nya hampir 1,4 lah dari modal Rp60.000 saja gitu teman-teman ya. Jadi itu yang bisa saya infokan ya teman-teman. Kalian bisa Dior kembali juga ya. Kalian kalau misalkan, saya juga mau info satu lagi teman-teman ya. Saya mau info satu lagi ya. Jadi kalau misalkan saya review ya, ini teman-teman ya, token-token yang ada di channel YouTube saya, itu nggak ada jaminan 100% pasti ngepam atau apa. Ya kalau misalkan saya udah share informasinya ya, kemudian kalian kurang yakin, kalian join dulu Telegram mereka. Kalian join dulu Telegram mereka buat dapat info lebih dalam lagi. Kalian bisa tanya jawab lah, diskusi dan lain sebagainya. Kalian bisa terus kemudian kalian juga bisa cari tahu ke webnya dan lain sebagainya, roadmapnya ya, di basic scan-nya dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian udah memberanikan diri untuk membeli tokennya, ya silahkan beli dengan manajemen resiko dan manajemen money kalian gitu teman-teman ya. Tetap jangan all in gitu ya. Tapi kalau misalkan saya udah share, kemudian kalian udah Dior ya, do you own research, udah research mandiri, dan kalian punya kesimpulan kurang tertarik ya, atau emang nggak mau, ya udah jangan dibeli. Itu selesai teman-teman ya. Itu aja teman-teman. Jadi memang resikonya besar, tapi ketika kalian profit juga besar juga gitu. Jadi ya sebanding aja lah teman-teman ya, dengan resiko dan rewardnya itu sebanding lah teman-teman ya, sama-sama besar resikonya tapi rewardnya juga besar. Itu aja teman-teman yang bisa saya infokan ya. Tetap kalian harus Dior ya, do you own research lagi ya teman-teman. Kalau kalian profit ya udah benar-benar reward buat kalian besar gitu ya, bisa 100, 500%, bahkan 1000% gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian rugi, kalian juga harus siap gitu dengan adanya resiko rugi besar juga gitu. Untung besar, rugi besar. Itu aja teman-teman, dan sampai jumpa di next video. Salam profit.